Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2415, maaf tentang ini. Tapi, Yang Mulia, hukum ruang waktu anak ini luar biasa. Ingin menahannya terlalu sulit. Saya pikir dia tidak akan cukup bodoh untuk bergegas ke kami lagi, kata Yukin dengan ekspresi jelek. Berurusan dengan Ye Yuan, bahkan dia, tanda 9 tahap menengah puncak ini, tidak berguna. Kecuali jika Lord Daimelt secara pribadi menahan benteng, hanya dengan begitu ada kemungkinan untuk menangkapnya. Selain itu juga hanya kemungkinan. Daimelt tertawa dingin dan berkata, jika dia tidak keluar, kami akan memaksanya keluar. Mata Yukin berbinar dan dia berkata, arti Yang Mulia adalah advertisement. Daimelt berkata dengan suara serius, berikan perintahnya. Semua pasukan bergabung di Iron War Ridge dan berbaris menuju alam tengah. Semua orang gemetar. Langkah ini akan memulai perang skala penuh. Sementara di sisi lain, ketika berita penghancuran Legiun Anak Surgawi dikirim kembali, seluruh kamp bergolak dengan kegembiraan. Sebenarnya, sebelum berangkat, semua orang tidak optimis dengan pasukan Tuan Muda ini. Tanpa ragu, pasukan yang dipimpin Ye Yuan ini, kekuatan setiap orang sangat kuat. Tetapi masing-masing dari mereka keras kepala dan sulit diatur, dan mereka juga tidak pernah mengalami kekejaman perang. Tentara semacam ini, efektivitas tempurnya sebenarnya sangat terbatas. Tetapi tidak ada yang bisa mengira bahwa pasukan Tuan Muda inilah yang mengalahkan Legiun Anak-Anak Surgawi yang belum merasakan satu kekalahan pun dan memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi, sampai mereka benar-benar dimusnahkan. Selama periode waktu ini, sakit kepala terbesar Nisuan adalah Legiun Anak Surgawi ini. Advertisement. Legiun ini datang dan pergi tanpa jejak. Selanjutnya, kekuatan tempur mereka sangat kuat, dia benar-benar tidak berdaya. Siapa yang mengira saat Ye Yuan datang, dia menyelesaikan masalah ini dalam waktu kurang dari sebulan. Dia masih agak tidak puas dengan Ye Yuan sebelumnya. Tapi sekarang, dia benar-benar yakin. Lebih jauh lagi, dia bahkan mendengar bahwa Ye Yuan menggabungkan waktu, ruang, dan pedang, 3 hukum besar, dan membunuh 3 pembangkit tenaga listrik 9 tanda sendirian. Bakat semacam ini terlalu menantang surga. Meskipun dia tidak tahu asal-usul Saint Azure, bakat yang ditampilkan Ye Yuan kemungkinan besar adalah harapan terakhir umat manusia. Mengenai hal ini, dia sangat sadar di dalam hatinya. Hahaha, hebat, bagus sekali. Punya aura leluhur yang bagus. Petik 2. Nisuan secara pribadi pergi 30 mil keluar dari kamp untuk menyambut tentara yang dipimpin oleh Pang Zhen. Begitu mereka bertemu, Nisuan meninju dada Pang Zhen sambil tertawa lebar. Sambutan umum secara pribadi, ini sudah merupakan standar kesopanan yang sangat tinggi. Pang Zhen biasanya serius dalam berbicara dan bersikap. Tetapi saat ini, dia merasa agak diuntungkan juga dan tersenyum malu. Ini semua adalah pujian dari Lord Saint Azure. Dia praktis menghancurkan Legiun Anak Surgawi dengan kekuatannya sendiri. Kami hampir menjadi bebannya, kata Pang Zhen dengan agak malu. Advertisement. Hahaha, nak, telah membuat kemajuan. Tidak sombong oleh kesuksesan atau kecewa dengan kegagalan, ini adalah gaya seorang jenderal. Kata Nisuan sambil tertawa. Pada saat ini, Nisuan juga terkejut di dalam hatinya. Hanya satu pertempuran, pasukan ini tampaknya telah sepenuhnya dilahirkan kembali. Meskipun jumlahnya berkurang secara signifikan dalam pasukan yang tidak dapat diprediksi ini, pandangan mental dan aura mereka sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Orang bisa melihat bahwa jika pasukan ini dikirim lagi, kekuatan tempur mereka pasti akan melonjak. Asal apa yang dimiliki Lord Saint Azure ini? Nisuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Dalam pasukan yang tidak terduga, banyak orang sangat diuntungkan dalam pertempuran ini. Setelah mereka kembali, kekuatan sebagian besar orang membuat tingkat kemajuan yang adil. Tetapi segera, pasukan ras surgawi membuat gerakan yang tidak teratur. Nisuan mendapat laporan pertempuran bahwa semua pasukan ras dewa sudah berkumpul di Iron War Ridge, dan memiliki niat yang jelas untuk maju. Menerima berita ini, pasukan koalisi segudang ras menjadi tidak teratur sekaligus. Dalam pertempuran sebelumnya, kedua belah pihak relatif menahan diri. Para ahli sejati tidak berpartisipasi dalam pertempuran atau jarang mengambil bagian dalam perkelahian. Tapi kali ini, ras dewa tiba-tiba menjadi sangat mengancam, mengejutkan semua orang. Orang harus tahu,
luka leluhur Tian Qing dari ras dewa masih belum pulih. Meluncurkan perang skala penuh dengan gegabah sekarang adalah langkah yang tidak bijaksana bagi kedua belah pihak. Di kamp manusia, banyak kepala ras berkumpul bersama. Apakah orang-orang dari ras dewa gila? Surgawi Dao Samsara belum dimulai dan mereka sangat terburu-buru untuk pertempuran yang menentukan. Apakah ini akan menjadi semua atau tidak sama sekali? Kekuatan utama ras batu berkata dengan agak kesal. Jelas, para pemimpin pasukan koalisi yang hadir sangat mengkhawatirkan ras dewa. Mereka tidak mau bertarung dalam pertempuran ini, terutama ras-ras yang lebih kecil. Setelah pertempuran, mereka mungkin akan dimusnahkan. Saya merasa bahwa kita masih harus menghindari keunggulan. Pertempuran ini tidak bisa dilawan. Ya, ras dewa sangat kuat. Kita tidak bisa bergandengan tangan dengan mereka. Jika kita melakukannya, kita pasti akan kalah. Aku pikir juga begitu. Pasukan koalisi kami lebih baik menghindari tepi untuk saat ini dan mundur dan bertahan di alam tengah. Petik 2. Para pemimpin berbagai ras semuanya tidak mau bertarung sampai mati. Saat ini, berbagai ras masih memiliki kedalaman, mereka lebih suka mundur daripada bertarung sampai mati. Kekuatan utama klan Macan Putih tiba-tiba berkata, sebelum ini, pertempuran ras dewa telah sangat terkendali. Pertarungan menentukan yang tiba-tiba kali ini adalah setelah pasukan yang tak terduga mengalahkan Legiun Anak Surgawi. Mungkinkah ada hubungan di antara keduanya? Komandan Ni, bagaimana menurutmu? Jika Ye Yuan ada di sini, dia akan dapat mengenali bahwa orang ini adalah Bai Chen yang memberikan kepadanya tanda naga langit di segel jurang saat itu. Dia sekarang adalah pemimpin klan Macan Putih. Nisuan tetap diam. Hanya ketika dia mendengar Bai Chen bertanya tentang hal itu, dia perlahan berkata, jika dugaan saya benar, mereka mungkin melakukannya untuk memaksa Lord Saint Azure untuk menunjukkan dirinya sendiri. Pemimpin perlombaan batu itu tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, Komandan Ni, apakah Anda bercanda dengan kami? Saint Azure yang Anda bicarakan memang luar biasa. Tetapi juga tidak mungkin bagi ras dewa untuk terburu-buru untuk melakukan pertempuran yang menentukan untuknya sendirian, kan? Petik 2. Iya, tidak peduli seberapa kuat Saint Azure, dia juga hanyalah kaisar surgawi. Paling-paling beberapa ratus tahun sebelum nenek moyang ras surgawi akan muncul. Beberapa abad ini, Saint Azure sendiri dapat mengubah situasi pertempuran. Petik 2. Para pemimpin berbagai ras semuanya memiliki penampilan yang menghina. Mereka tidak begitu menghormati junior. Bahkan jika itu karena wajah rahasia mendalam kaisar surgawi, mereka masih sangat menghina Ye Yuan di dalam hati mereka. Nisuan sangat menghina wajah orang-orang ini. Jam berapa sekarang? Mereka masih berpikir untuk melindungi kepentingan pribadi dan menghindari masalah. Maaf soal ini. Jika aku tidak salah menebak, ras dewa mungkin memutuskan untuk memulai perang skala penuh karena aku. Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari luar. Setelah itu, seorang pemuda berjubah putih perlahan masuk dan memasuki kamp. Siapa itu jika bukan Ye Yuan? Pemimpin ras batu adalah yang paling mencemooh. Ketika dia melihat Ye Yuan, dia berkata dengan senyum dingin, sungguh bocah yang tidak tahu malu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kami memanggil Anda Saint Azure, Anda dapat menganggap diri Anda sangat penting. Perang ini masih akan mengandalkan pembangkit tenaga listrik Deva keempat dan kelima Blight. Ketika Bai Chen dan yang lainnya melihat Ye Yuan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan sedih. Bayi kecil saat itu sudah tumbuh menjadi raksasa suatu wilayah sekarang. Di sampingnya, pemimpin klan naga, Long Yi, langsung berlutut ke arah Ye Yuan. Long Yi memberi hormat kepada tuan leluhur. Ye Yuan mengangguk dan berkata, bangun. Saya sudah membawa Xiao Chun mereka semua kembali. Petik 2. Long Yi buru-buru berkata, Long Yi yang tidak kompeten dalam melindungi, membuat Xiao Chun jatuh ke dalam bahaya. Long Yi pantas mati. Petik 2. Ye Yuan adalah nenek moyang samsara klan naga. Bahkan kekuatan besar seperti Long Yi juga lebih rendah di depan Ye Yuan. Dia tahu bahwa Long Xiao Chun dan Ye Yuan adalah kerabat dekat. Itu sebabnya dia mengatakan itu. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Siapa yang bisa menjauh dari pertempuran kiamat? Masalah ini bukan salahmu. Bab 2416, berdasarkan itu. Saya Saint Azure. Mereka yang hadir, para pemimpin dari berbagai ras membuka mulut mereka lebar-lebar satu demi satu, melihat pemandangan ini dengan takjub. Long Yi adalah pembangkit tenaga listrik Deva Fifth Blight teratas,
kekuatannya tidak terduga. Di antara kekuatan utama berbagai ras ini, dia benar-benar eksistensi teratas. Tidak ada yang menyangka bahwa dia benar-benar memberikan penghormatan yang begitu serius kepada seorang junior. Apa yang tidak mereka harapkan bahkan lebih adalah bahwa Ye Yuan muda sebenarnya bahkan nenek moyang Samsara klan naga. Pemimpin perlombaan batu dan beberapa orang lain yang berbicara dengan dingin tadi ketakutan sampai mereka hampir menggigit lidah mereka. Advertisement. Beberapa kata sinisme kepada seorang junior bukanlah masalah besar. Tapi menyinggung nenek moyang ras naga dengan kata-kata, yang menjadi musuh dengan seluruh klan naga. Jika mereka benar-benar membuat marah klan naga, tidak ada yang akan mendapatkan sesuatu yang baik dari itu. Orang harus tahu, kekuatan klan naga adalah eksistensi teratas ketika melihat berbagai ras secara keseluruhan juga. Apalagi 8 ras iblis tertinggi yang agung selalu memiliki nafas dan cabang yang sama. Benar saja, mata Long Yi menjadi gelap dan dia berkata, si Potian meremehkan leluhur Samsara dengan kata-katanya. Ini adalah provokasi terhadap klan naga kita. Jika leluhur merasa itu tidak pantas, klan naga akan berperang dengan ras batu sekarang juga. Kata-kata ini diucapkan dengan ketegasan yang bisa memotong besi, membuat pembangkit tenaga listrik yang hadir tanpa sadar merasa kedinginan. Mereka tahu bahwa Long Yi tidak bercanda, dan dia tidak menjilat Ye Yuan. Selama Ye Yuan mengatakan sepatah kata pun, dia benar-benar akan berperang. Si Potian memiliki pandangan canggung dan buru-buru berkata, Saudara Long Yi, baru saja, si ini tidak tahu identitas tuan leluhur dan tidak memiliki niat. Advertisement. Long Yi tersenyum dingin dan berkata, apakah kamu melakukannya dengan sengaja atau tidak, menyinggung nenek moyang adalah fakta. Sama seperti si Potian dalam dilema, Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, itu bukan masalah besar. Rencananya sekarang masih memprioritaskan penyatuan. Dia melihat ke arah si Potian dan berkata dengan dingin, apakah kamu tidak ingin tahu mengapa ras dewa mengirimkan kekuatan besar? Biarkan saya memberitahu Anda, saya pergi ke perkemahan Gunung Terang Grand Ras Surgawi, dan saya menangkap seseorang kembali. Petik 2. Apa, Anda pergi ke Grand Bright Mountain Camp? Sendiri. Grand Bright Mountain Camp memiliki beberapa lusin pembangkit tenaga listrik 9 tanda. Bahkan jika Deva Third Blight pergi, tidak ada jalan kembali juga. Tuan leluhur, kamu bercanda, kan? Saat kata-kata ini keluar, kerumunan meledak. Ye Yuan bergegas ke kamp musuh sendirian dan menculik seseorang dari bawah kelopak mata para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Hal semacam ini, tidak ada yang akan percaya apapun yang terjadi. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, jangan tanya aku apakah itu asli atau palsu. Saya tidak bisa membuktikannya kepada Anda. Jika Anda benar-benar ingin tahu, Anda bisa bertanya pada Yukin di medan perang, saya pikir dia akan memberi tahu kalian. Kelompok nenek moyang saling bertukar pandang, tatapan yang pada Ye Yuan penuh dengan kecurigaan. Bahkan Long Yi, Nisuan, dan yang lainnya tercengang saat mendengar ini. Advertisement. Sama seperti semua orang terkejut, Bai Chen tiba-tiba berkata, meskipun ini terdengar fantastis, melihat ke belakang, bukankah ini menjawab dengan tepat alasan mengapa ras dewa melancarkan perang skala penuh? Saya pikir di mata Daimel, pentingnya Lord Progenitor telah melampaui perang itu sendiri. Yang mereka takutkan bukanlah kita, tapi seseorang yang bisa menjadi lawan Tian King muncul. Semua orang terdiam. Ya? Jika mereka harus memberi ras dewa alasan untuk tiba-tiba memulai perang, bukankah itu benar? Tentara yang tak terduga mengalahkan legiun anak surgawi, tidak peduli seberapa ajaib penyebarannya, itu juga merupakan kekuatan kolektif. Seberapa kuat Ye Yuan, sulit dikatakan. Tetapi tentang Ye Yuan yang bergegas ke Grand Bright Mountain Camp sendirian dan menculik seseorang kembali, itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Jika mereka adalah Daimel, tidakkah mereka akan merasa takut terhadap kejeniusan ini? Jawabannya pasti. Nisuan tersenyum pahit dan berkata, Pang Zhen berkata bahwa kamu pergi untuk mengejar anggota ras dewa, aku bahkan berpikir bahwa kamu tidak mengejarnya. Saya tidak menyangka Anda benar-benar pergi tur di sekitar Grand Bright Mountain Camp. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tentu saja, saya di sini bukan untuk memamerkan ini kepada Anda semua, tetapi di sini untuk memberitahu Anda semua itu, pertempuran ini, kita harus bertarung. Keheningan dipulihkan di kamp lagi. Topik kembali ke awal, ketika menyangkut kepentingan berbagai ras, semua orang diam.
Ini bukan sesuatu yang bisa ditekan oleh gelar nenek moyang. Sehubungan dengan situasi canggung seperti ini, Ye Yuan sudah lama mengharapkannya. Dia hanya berkata dengan dingin, biarkan aku bertanya pada kalian, apa yang paling ditakuti oleh ras dewa tentang kita? Semua orang masih diam. Untuk menghindari rasa malu, Nisuan angkat bicara, apakah itu, leluhur Dao? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Apa yang paling mereka takuti, adalah jumlah ras yang tak terhitung jumlahnya. Hanya ras manusia, populasi kita ribuan kali lipat dari mereka. Bahkan jika kita menggunakan angka untuk ditumpuk, kita juga akan menghancurkannya sampai mati. Oleh karena itu, sejak ras dewa muncul dari 8 alam penekan abis, tempat-tempat yang mereka lewati, bahkan ayam atau anjing pun tidak selamat. Izinkan saya bertanya kepada Anda semua lagi, setelah mundur ke alam tengah dan pasukan ras surgawi terus maju, apa yang Anda semua rencanakan untuk dilakukan? Tatapan Ye Yuan terik, menyapu wajah semua orang. Semua orang tidak berani menatap matanya sama sekali. Jawabannya sangat jelas, mereka berencana untuk terus mundur. Bukannya mereka tidak bisa melihat situasi dengan jelas, tapi karena orang-orang ini menyimpan harapan untuk mendapatkan keberuntungan. Jika langit runtuh, bukankah masih ada umat manusia yang menopangnya? Tetapi orang-orang ini sama sekali tidak tahu tentang kekejaman zaman terakhir. Periode sejarah itu telah disegel dalam debu terlalu lama. Bahkan jika disebutkan sekarang, mereka masih akan merasa ada unsur yang dilebih-lebihkan. Ye Yuan berseri-seri dan berkata, tentara ras dewa akan menyerang sampai ke alam tengah. Akan datang suatu hari ketika mereka akan menyerang klan Anda. Kalian semua tidak menggunakan mata seperti ini untuk melihatku. Dalam pertempuran kiamat terakhir, ras dewa berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena jumlah. Jadi kali ini, mereka pasti tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Mereka hanya perlu terus membunuh dan membunuh, sampai suatu hari, kami menemukan bahwa jumlah kami sudah tidak cukup untuk menghadapi mereka, dan sudah terlambat untuk bertobat. Harus diakui, kata-kata Ye Yuan sangat meyakinkan. Hanya saja ini masih belum cukup. Si Potian berkata dengan suara serius, Lord Saint Azure, tidak setiap anggota ras memiliki kekuatan tempurmu. Jika kita mengobarkan perang skala penuh, kita sama sekali bukan tandingan ras dewa. Iya, kami pernah bertarung dengan ras dewa sebelumnya, dan kami dikalahkan dalam beberapa ronde. Kami sudah menderita banyak korban. Kata-kata si Potian mewakili pikiran para pemimpin berbagai ras. Alasan paling mendasar mengapa mereka tidak berani menghadapi musuh, adalah karena kekuatan ras dewa terlalu kuat. Ye Yuan melihat bahwa waktunya tepat dan berkata sambil tersenyum, jika aku bisa membawa kalian semua menuju kemenangan. Kata-kata ini tidak menimbulkan banyak gelombang. Sebaliknya, si Potian tersenyum menghina dan berkata, Lord Saint Azure, saya tahu bahwa Anda sangat berbakat. Tapi pertempuran sebesar ini bukanlah pertempuran dengan individu. Bahkan jika Anda sendiri jatuh ke dalam formasi musuh, Anda pasti akan mati juga. Apa yang Anda dasarkan untuk membawa kita menuju kemenangan? Ye Yuan menyeringai dan berkata dengan bangga, berdasarkan itu, aku Saint Azure. Hahaha, kami memanggilmu Lord Saint Azure sedang melihat wajah Lord Profound Secrets. Memanggil Anda Samsara Progenitor sedang melihat akun wajah Brother Long Yi. Tapi, hanya berdasarkan nama ini, kamu ingin membuat seluruh klan kami bekerja keras untukmu. Si Potian tertawa keras dan berkata, bukannya dia sombong, tetapi membuatnya mempertaruhkan nyawa seluruh rasnya, dia tidak mau. Di matanya, Ye Yuan terlalu konyol. Hanya 2 kata, Saint Azure, dan dia ingin begitu banyak orang menjual jiwa mereka untuknya. Tapi Ye Yuan acuh tak acuh, menjawab tanpa lelah tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Semakin dia berbicara, semakin terkejut ekspresi wajah semua orang. Sampai akhir, mata semua orang menjadi lebih cerah, dan bahkan mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Sangat jelas, mereka digerakkan oleh Ye Yuan. Bab 2417, Siapa yang melawan siapa? Pasukan koalisi segudang ras saat ini benar-benar jauh lebih lemah dibandingkan dengan pertempuran kiamat terakhir. Orang-orang ini tidak bisa menerima satu pukulan sama sekali. Di puncak gunung yang tinggi, Daimelt berdiri dengan tangan di belakang, menunjuk ke negara. Baru saja, pasukan ras surgawi menghancurkan pasukan koalisi lagi dan merobohkan semua perlawanan. Dia berdiri di sini, naik ke ketinggian. Dia menikmati pemandangan yang jauh, mengambil segala sesuatu ke dalam pandangannya, dan dipenuhi dengan sentimen yang tinggi.
Hanya 3 bulan yang lalu, kedua belah pihak secara resmi berperang. Dalam 3 bulan, kedua belah pihak telah mengalami puluhan pertempuran besar dan kecil. Pasukan koalisi tidak dapat menghentikan kuku besi ras dewa sama sekali. Advertisement. Tentara ras surgawi menuju ke timur dan sudah hampir mencapai batas antara alam barat dan alam tengah. Pasukan koalisi segudang ras bertempur saat mereka mundur, dan mereka tidak bisa mengatur pertempuran yang layak sama sekali. Tapi Yang Mulia, Ye Yuan belum muncul sampai sekarang. Saya khawatir dia tidak berani menunjukkan wajah lagi. Jika kita terus bertarung, begitu kita bertarung sampai alam tengah, aku khawatir itu akan membuat leluhur Dao khawatir. Yukin berkata dengan cemas. Pada titik ini, kedua belah pihak sangat sensitif. Begitu leluhur Dao mengambil tindakan, itu akan menjadi situasi tidak beristirahat sampai seseorang mati. Yang paling penting, beberapa penguasa besar ras surgawi tidak memiliki kepercayaan mutlak dalam berurusan dengan leluhur Dao. Tidak diragukan lagi bahwa pertempuran Tian Qing dengan leluhur Dao sebelumnya membuat manusia sangat khawatir. Tetapi ras surgawi juga menyadari kekuatan-kekuatan leluhur Dao. Daimel tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, "Hahaha, Yukin, kamu juga terlalu meremehkan nenek moyang ini. Anda lihat, tempat apa itu jika kita terus maju dari sini?" Petik 2. Yukin terkejut dan berkata, "Lebih jauh ke depan dan itu adalah pegunungan 8 kekosongan. Apakah Yang Mulia punya rencana brilian?" Advertisement. Daimel tersenyum dan berkata, "Yukin, kemampuanmu untuk melihat keseluruhan situasi masih kurang. Anda lihat lagi, apa bentuk yang diasumsikan oleh pasukan ras surgawi kita saat ini." Petik 2. Yukin tidak yakin apa artinya dan menyapu matanya ke kejauhan. Penglihatan pembangkit tenaga listrik tingkat ini sangat bagus. Sekali melihat dan dia bisa tahu bentuk tentara. Dia tiba-tiba terkejut dan berkata, "Yang Mulia, pasukan kita tampak seperti saku." Pada saat ini, pasukan ras surgawi seperti kantong besar, menyelimuti pasukan koalisi segudang ras. Melihat dari jauh, itu seperti kantong yang menyelimuti pasukan koalisi berbagai ras. Awalnya, dengan jumlah ras dewa, mustahil untuk mencapai ini. Tapi, pasukan aliansi segudang ras tidak sebanyak yang dibayangkan sama sekali. Ras Divine mendapat dukungan dari monster jurang, mereka sudah tidak lebih buruk dari pasukan koalisi segudang ras dalam hal jumlah. Hahaha, apa yang kamu katakan itu benar, itu adalah saku. Wajah Daimelt agak senang dengan dirinya sendiri saat dia berkata, "Aku selalu dengan sengaja menekan ketiga arah, memaksa mereka ke arah gunung 8 kekosongan. 10 miliar tahun yang lalu, Grand Ancestor Sky Formation mengisolasi pasukan ras surgawi kita dengan kekuatannya sendiri. Hari ini, nenek moyang ini akan meminjam kekuatannya dan menangkap banyak pasukan koalisi ras seperti menangkap kura-kura dalam toples. Ketika mereka tahu bahwa formasi susunan yang ditetapkan leluhur mereka benar-benar menjadi hal yang memotong jalan keluar terakhir mereka, mereka pasti akan sangat putus asa, kan?" Petik 2. Berbicara tentang bagaimana dia senang dengan dirinya sendiri, Daimel tertawa keras tanpa henti. Kekuatan tempur individunya secara alami sangat kuat. Advertisement. Tetapi mampu mencapai kemenangan dalam pertempuran besar antara dua pasukan memiliki lebih banyak rasa pencapaian. Kedua mata Yukin berbinar ketika dia mendengar itu dan berkata sambil mendesah kagum, "Yang Mulia sangat mengesankan. 3 bulan ini, Yang Mulia sebenarnya tanpa sadar memaksa mereka ke dalam situasi tanpa harapan. Sekarang, bahkan jika mereka bereaksi, sudah terlambat untuk berbalik juga. Kecuali, jika anak itu tidak muncul lagi, apa yang harus kita lakukan?" Daimel tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Mereka pasti akan keluar. Pada saat itu, saya akan memberi mereka jalan keluar dan dengan sengaja memberi mereka peluang tipis untuk bertahan hidup. Kekuatan tempur tentara ini sangat kuat, Nisuan pasti akan mengirim mereka untuk menyerang mata rantai yang lemah ini. Pada saat itu, kami akan mengumpulkan mereka dalam satu gerakan. Cemerlang. Benar-benar brilian. Lord Daimelt memperhitungkan setiap kemungkinan yang mungkin, itu benar-benar berkah ras surgawi kita." Petik 2. Yukin tidak memuji sedikit pun. Dia benar-benar terkesan. Daimelt memetakan strategi di tenda komando dan sudah lama menghitung semuanya, hanya menunggu ikan menggigit umpan. Dengan komandan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak kagum? Daimelt tersenyum dan berkata, "Ini juga bukan karena aku memperhitungkan semua kemungkinan yang ada, tapi pasukan manusia mengingatkanku. 3 bulan yang lalu,
Kedua pasukan bertempur dalam beberapa pertempuran besar berturut-turut, namun mereka mundur ke arah Gunung Delapan Kekosongan. Mereka tidak sengaja, tapi aku melakukannya dengan sengaja. Hahaha. Dia awalnya tidak memperhatikan rute mundur dari pasukan koalisi segudang ras. Tetapi setelah beberapa kali, Daimel tiba-tiba melihat pegunungan Delapan Kekosongan. Tempat ini adalah tempat penghinaan ras dewa saat itu. Grand Ancestor Sky Formation mengubah seluruh Eight Void Mountain menjadi gunung pembatasan dalam semalam, membantai pembangkit tenaga ras dewa yang tak terhitung jumlahnya. Pertempuran itu adalah pertempuran yang dilakukan oleh pasukan koalisi segudang ras sepuasnya. Reputasi menakjubkan Grand Ancestor Sky Formation telah menyebar jauh dan luas sejak itu. Keadaan berubah seiring berjalannya waktu. Siapa yang mengira bahwa pembatasan 8 gunung Void yang membantai anggota ras dewa yang tak terhitung jumlahnya saat itu benar-benar akan menjadi hambatan yang tidak dapat diatasi dari pasukan koalisi segudang ras. Berpikir sampai di sini, Daimel memiliki kegembiraan yang tak terkatakan di dalam hatinya. Saat ini, Grand Ancestor Sky Formation telah lama meninggal. Mustahil bagi umat manusia untuk memiliki siapapun yang dapat melintasi pegunungan 8 kekosongan. Berikan perintah, tentara akan terus maju menuju Eight Void Mountain Range. Ketika Daimel tertawa terbahak-bahak di puncak gunung, ada juga tawa terbahak-bahak di dalam kamp pasukan koalisi berbagai ras. Hahaha, Daimel benar-benar pintar. Sejujurnya, aku benar-benar takut dia terlalu bodoh untuk memikirkan Eight Void Mountain. Nisuan berkata sambil tertawa lebar. Long Yi juga tersenyum dan berkata, kalau begitu, kamu terlalu meremehkannya. Bagaimanapun, dia adalah komandan 3 pasukan. Jika dia bahkan tidak bisa melihat ini, maka dia juga terlalu bodoh. Tetap saja Lord Saint Azure yang luar biasa. Dia benar-benar memperhitungkan setiap kemungkinan yang mungkin terjadi. Kasihannya, jika dia bisa bertahan 10 miliar tahun yang lalu, mungkin kita tidak perlu mengalami pertempuran ini. Si Potian berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Pada hari itu, Ye Yuan menceritakan asal-usul Saint Azure untuk didengar semua orang. Semua orang tercengang karena takjub. Hal semacam ini benar-benar terlalu fantastis. Mereka tidak berani mempercayainya sama sekali. Ternyata ajaran Dao umat manusia di zaman terakhir sebenarnya diturunkan oleh Ye Yuan. Untuk ini, mereka bahkan meminta rahasia mendalam Kaisar Surgawi untuk mengkonfirmasi masalah ini. Setelah mendapatkan jawaban afirmatif, tidak ada yang berani memandang rendah Ye Yuan lagi. Dibandingkan dengan ini, Ye Yuan memasuki kamp musuh sendirian tampak terlalu mengganggu. Orang harus tahu, ras manusia hari ini diciptakan oleh Ye Yuan sendirian. Karena itu masalahnya, susunan besar pembatasan yang mengerikan di 8 pegunungan Void sebenarnya semuanya dibuat dari ajaran Dao yang ditinggalkan Ye Yuan. Meskipun kekuatan Grand Ancestor Sky Formation nanti adalah dewa yang tahu berapa kali lebih kuat dari Ye Yuan, ketika sampai pada itu, mereka masih dari garis keturunan langsung yang sama. Berurusan dengan pasukan ras dewa dengan susunan agung Eight Void Mountain Range yang tiada taranya, Daimel tidak akan pernah memimpikannya hal ini, kan? Bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Yuan Saint Azure ini melakukan perjalanan melalui ruang waktu dan memicu Grand Array lagi? Hal semacam ini, bahkan memikirkannya, membuat mereka merasa bersemangat. Di ujung lain, Daimel berpikir bahwa dia telah memojokkan pasukan koalisi segudang ras, memotong pasukan dengan barisan besar Eight Void Mountain. Sementara pada tujuan ini, pasukan koalisi segudang ras berencana untuk mengaktifkan kembali Grand Array Eight Void Mountain dan membantai pasukan ras Divine lagi. Omong-omong, kami benar-benar malu. Mengenai dunia baru yang diciptakan oleh orang bijak kuno dengan darah panas, kita tidak berdaya untuk melindunginya. Lord Saint Azure melakukan perjalanan melalui ruang waktu. Dia harus menghadapi serangan ras dewa 2 kali. Dia benar-benar memikul beban yang berat dan memiliki jalan yang panjang di depan. Saint Azure layak menjadi orang suci yang berbudi luhur selama berabad-abad. Nisuan berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Semua orang menganggukkan kepala mereka satu demi satu, sangat merasakan hal itu juga. Bab 2418, Mendaki Gunung. Ketika dia tiba di Eight Void Mountain lagi, tempat ini tidak lagi memiliki kemakmuran di masa lalu. Saat itu, tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan ras yang mendapatkan pencerahan di Dao di Eight Void Mountain. Tapi sekarang, Eight Void Mountain dingin dan sepi. Pembangkit tenaga listrik itu tidak bisa ditemukan dimanapun.
Tempat ini adalah pintu gerbang ke alam tengah. Itu pasti akan terpengaruh oleh perang. Melanjutkan untuk mendapatkan pencerahan tentang Dao di sini tidak berbeda dengan mencari kematian. Namun, selalu ada beberapa orang yang tidak menyadari dunia luar. Masih ada beberapa orang yang tersebar di Eight Void Mountain. Advertisement. Ye Yuan menaiki tangga. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya di depannya adalah pemandangan yang berbeda di matanya. Saat itu, ketika dia mendapatkan pencerahan di Dao di Eight Void Mountain, pengalaman dan pengetahuannya masih terlalu dangkal. Dia tidak dapat menemukan inti dari pembatasan besar ini sama sekali. Sekarang dia kembali lagi, pembatasan ini sudah tidak semisteri dulu di matanya. Karena fondasi formasi Dao ini diturunkan olehnya. Tentu saja, menjadi kurang misterius tidak berarti bahwa pembatasan ini bukanlah hal yang hebat. Grand Ancestor Sky Formation adalah eksistensi tertinggi yang mencapai tingkat aturan. Jadi bagaimana kekuatan pembatasan ini bisa menjadi hal yang umum? Kali ini, Ye Yuan tidak ada di sini untuk mendapatkan pencerahan tentang formasi, tapi dia ada di sini untuk mengambil alih susunan besar yang menakjubkan ini. Bukankah ini teman muda Ye Yuan? Kenapa kamu kembali ke Eight Void Mountain dalam waktu yang begitu sulit? Tiba-tiba, teriakan terkejut datang dari tidak jauh. Ye Yuan menoleh. Itu adalah Kaisar Surgawi Xiu Yun yang terlibat dalam obrolan ringan dengannya sebelum pergi, ketika dia memahami formasi di Eight Void Mountain. Dia tidak menyangka bahwa orang ini sebenarnya masih di sini mendapatkan pencerahan tentang Dao. Advertisement. Ye Yuan menjawab, jadi, ini rekan Taois Xiu Yun. Xiu Yun memfokuskan matanya dan melihat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin. Tidak melihatnya selama 1000 tahun, Ye Yuan sebenarnya sudah mencapai puncak alam Kaisar Surgawi, dan dia hanya selangkah lagi dari alam dewa. Selanjutnya, aura di tubuh Ye Yuan sangat ilusi. Dia sebenarnya tidak bisa melihat dengan jelas. Xiu Yun tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih serius di hatinya. Tidak bertemu selama bertahun-tahun, saya tidak menyangka bahwa teman muda Ye sudah hampir menjadi anggota generasi saya. Hanya saja pertarungan hebat Eight Void Mountain sudah dekat. Dengan teman muda datang untuk mendapatkan pencerahan tentang Dao saat ini, saya khawatir ini adalah waktu yang salah, kata Xiu Yun. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku di sini bukan untuk mendapatkan pencerahan tentang Dao. Xiu Yun terkejut dan berkata, tidak mengerti Dao. Lalu untuk apa teman muda Ye datang ke sini? Ye Yuan tidak menjawab. Dia malah bertanya, rekan Taois Xiu Yun, saat ini adalah masa-masa sulit, umat manusia membutuhkan kekuatan besar seperti dirimu. Anda memperoleh warisan ras manusia, tetapi ingin menjadi pertapa, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Petik 2. Selesai berkata, dia berhenti memperhatikan Xiu Yun dan melanjutkan menaiki tangga. Wajah lama Xiu Yun memerah, tetapi hatinya menjadi tidak senang. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya tidak memiliki pertimbangan untuk wajahnya. Teman muda Ye, bukankah kamu sama? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara tentang saya? Xiu Yun berkata dengan suara serius. Advertisement. Aku berbeda denganmu. Ye Yuan tidak berbalik saat dia berkata dengan dingin. Tempat ini sudah di atas 6.000 mil. Pembatasan di sini sudah mendekati level sumber peringkat 3. Ye Yuan benar-benar berjalan di sini tanpa stagnasi. Segera, dia melampaui Kaisar Surgawi Xiu Yun dan melanjutkan. Ketika Kaisar Surgawi Xiu Yun melihat pemandangan ini, dia tercengang sekali lagi. Mungkinkah pencapaian formasi Dao Ye Yuan saat ini sudah melampaui dia? Ini, bagaimana ini mungkin? Tapi Ye Yuan jelas sudah melampaui dia. Di Eight Void Mountain, siapapun yang berjalan lebih tinggi mewakili siapapun yang lebih kuat. Poin ini telah ditegaskan oleh pembangkit tenaga jalur formasi yang tak terhitung jumlahnya. Ketinggian yang Ye Yuan naik lebih tinggi darinya. Ini menunjukkan bahwa Ye Yuan lebih kuat darinya dalam kekuatan jalur formasi. Tidak ada keraguan tentang ini sama sekali. Pada ketinggian ini, masih ada beberapa pembangkit tenaga jalur formasi sporadis. Mereka semua dikejutkan oleh Ye Yuan. Anak itu adalah orang yang terbalik di atas 3.000 mil saat itu. Tidak melihat hanya 1000 tahun, kekuatan jalur formasinya sudah sangat menakutkan. Dia belum punya niat untuk berhenti. Mungkinkah dia masih berencana untuk naik? Di bawah tatapan waspada sekelompok pembangkit tenaga listrik, Ye Yuan perlahan naik. 6.500 mil. 7.000 mil. 8.000 mil. 9.000 mil. Semua orang menatap dengan mata terbelalak dan lidah terikat.
Tanda 9.000 mil adalah batas air antara sumber peringkat 2 dan sumber peringkat 3. Berjalan sampai di sini, berarti kekuatan jalur formasi Ye Yuan sudah mencapai sumber peringkat 3. Kecuali, ini belum berakhir. Ye Yuan terus naik, 10.000 mil, 13.000 mil, 18.000 mil. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik di Eight Void Mountain sudah dikejutkan satu demi satu. Seorang junior alam kaisar surgawi benar-benar naik ke ketinggian 18.000 mil dalam sekali jalan. Tempat itu adalah sumber air peringkat 4. Mereka yang mampu mencapai langkah ini adalah semua pembangkit tenaga listrik tertinggi Deva Fort Blight. Masing-masing adalah sosok penting yang mengejutkan. Sekarang, seorang pemuda telah mencapainya. Namun, Ye Yuan tampaknya tidak memiliki niat untuk berhenti. Dia masih naik. 8 Grand Array Void Mountain, setiap level 1 naik, semakin besar jarak yang dilewatinya. Das sumber peringkat 5 adalah 40.000 mil. Semua pembangkit tenaga listrik di Eight Void Mountain terkejut. Tidak mungkin, kan? Dia tidak akan benar-benar melampaui 40.000 mil, kan? Ini benar-benar terlalu gila. Semua tahun hidupku benar-benar sia-sia. Mungkinkah formasi daunnya sudah mencapai level sumber peringkat 5 di usia muda? Aku benar-benar tidak berani mempercayainya. Tanpa kejutan sedikit pun, Ye Yuan berjalan hingga 40.000 mil. Peringkat 5 sumber. Pada saat ini, seluruh gunung 8 Void diaduk. Pembangkit tenaga Deva ketiga dan keempat Blight itu bahkan menjadi sesak napas. Mereka sudah tidak ingat sudah berapa lama sejak mereka kehilangan ketenangan seperti itu sebelumnya. Itu juga saat ini, jumlah orang di Eight Void Mountain terlalu sedikit. Kalau tidak, pada saat ini, pasti akan penuh dengan diskusi di seluruh bukit dan lembah. Namun, ini masih bukan poin utama. Ye Yuan masih menuju ke atas. 8 Void Mountain Rank, puncak utama mencapai setinggi 80.000 mil. Tempat itu adalah puncak dari Eight Void Mountain, tempat di mana niat mendalam dari formasi Dao berbohong. Hanya saja, ada begitu banyak jenius sejak dahulu kala, tetapi tidak ada yang pernah melakukannya. Bahkan untuk master jalur formasi Deva Fifth Blight, sangat mustahil untuk mendaki ke puncak juga. Karena tempat itu adalah tempat aturan berlaku. Tempat itu adalah di mana upaya keras seumur hidup Grand Ancestor Sky Formation berada. Justru karena puncak yang tidak dapat diatasi inilah yang telah memblokir pembangkit tenaga ras dewa yang tak terhitung jumlahnya. Di atas 53.000 mil, leluhur Yue Feng tiba-tiba membuka matanya, sinar kecemerlangan keluar dari matanya. Tatapan itu mendarat tepat pada Ye Yuan. Dia saat ini adalah satu-satunya jalur formasi Deva Fifth Blight yang berdaulat di Eight Void Mountain. Siapa anak laki-laki ini, yang benar-benar mendaki hingga 40.000 mil dengan ranah kaisar surgawi? Melihat penampilannya, mungkinkah dia masih terus naik? Nenek moyang Yue Feng berseru. Benar saja, Ye Yuan berjalan dengan santai. Penampilan itu seperti mengagumi pemandangan indah di Gunung 8 Kekosongan ini. Pembatasan ekstrim yang menakutkan itu tampaknya tidak ada sama sekali baginya. 41.000 mil. 45.000 mil. 53.000 mil. Ye Yuan akhirnya tiba di ketinggian leluhur Yue Feng. Mencapai tingkat ini, tanah yang tersisa di gunung sudah sangat kecil. Tempat yang dilewati Ye Yuan tidak jauh dari leluhur Yue Feng. Namun, dia tidak punya niat untuk naik untuk menyapa. Pada titik ini sekarang, dia tidak menyukai orang-orang yang masih tinggal di Gunung 8 Kekosongan untuk mendapatkan pencerahan tentang Dao. Teman muda, tunggu. Nenek moyang Yue Feng tiba-tiba berkata.